Halo anak-anakku, selamat datang di program Ayo Belajar Pendidikan Agama Kristen. Bersama kami, guru-guru pendidikan agama Kristen, Kota Salatiga. Selamat belajar anak-anakku. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sungguh Allah Maha Hadir. Ini masih mengenai bagaimana temanya adalah keterbatasan manusia. Kita akan membahas tentang keterbatasan manusia. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan pimpin, Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu supaya siswa atau anak-anak dapat mengerti bahwa kuasa manusia sangat terbatas. Nah, kuasa manusia itu terbatas anak-anak, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan dunamis. Dalam bahasa Yunaninya, manusia yang terbatas itu disebut dengan dunamis. Diingat ya anak-anak, dunamis memiliki arti bahwa manusia itu terbatas. Nah, terbatas dalam hal apa saja? Dalam hal yang pertama yaitu keahlian. Di situ ada gambar menyanyi, ada gambar anak-anak bermain musik, kemudian anak-anak yang berolahraga. Jadi, setiap manusia itu tidak memiliki keahlian yang sama, berbeda-beda. Karena apa? Karena manusia itu terbatas, tidak bisa memiliki keahlian dalam semua hal. Nah, yang kedua, manusia itu terbatas dalam hal fisik. Ketika kita masih bayi, kita terbatas. Kita memerlukan orang tua untuk mengasuh kita dan membesarkan kita. Di situ ada gambar orang yang memakai kursi roda. Itu menunjukkan juga bahwa manusia itu terbatas. Ketika manusia menggunakan kursi roda, pasti memerlukan bantuan orang lain. Yang pertama, manusia terbatas dalam hal keahlian. Dan yang kedua kali ini, manusia terbatas dalam hal fisik. Nah, kita hari ini akan melihat film yang menayangkan bagaimana bangsa Israel melawan orang-orang Amalek. Ya, kita akan melihat filmnya. Perhatikan ya anak-anak. Shalom anak-anak. Hari ini Sister Krista akan bercerita tentang bangsa Israel yang berperang melawan bangsa Amalek. Yuk dengar ceritanya baik-baik ya. Orang Israel masih dalam perjalanan setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sekelompok penggembala gurun yang dikenal sebagai orang Amalek muncul di belakang mereka dan mulai menyerang orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Musa lalu memberitahu seorang pemimpin muda dan tangguh yang bernama Yosua untuk memilih beberapa prajurit untuk berperang melawan orang Amalek. Keesokan harinya, mereka pun berangkat melawan orang-orang Amalek itu.
Musa memberitahu mereka bahwa dia akan berdiri di atas sebuah bukit dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas. Musa bersama Harun dan seorang pemimpin bernama Hur pergi ke puncak bukit untuk menyerukan nama Tuhan dalam pertempuran itu. Musa pun lalu mengangkat kedua tangannya. Sementara tangan Musa terangkat ke atas, Yosua dan anak buahnya mulai memenangkan pertempuran itu. Tetapi ketika Musa merasa lelah, ia pun lalu menurunkan tangannya. Dan lihat apa yang terjadi. Musuh mulai menang. Ketika Musa kelelahan, Harun dan Hur lalu mendudukkannya di atas batu besar dan membantunya menjaga agar tangannya tetap terangkat ke atas. Mereka pun membantu Musa untuk mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Yosua dan orang-orangnya berjuang dengan kemenangan sepanjang hari, yaitu ketika tangan Musa tetap terangkat ke atas. Pada hari itu, pertempuran pun akhirnya dimenangkan. Tuhan menyuruh Musa untuk menulis sesuatu pada gulungan yang dapat dibaca oleh Yosua dan orang-orang Israel yang akan mengingatkan mereka di kemudian hari bahwa Tuhan telah berperang dengan kuasanya mengalahkan orang Amalek. Musa membangun sebuah mezbah dan menamakannya Tuhan adalah panji-panjiku. Kemudian Musa mengatakan bahwa ketika orang Amalek menyerang kita, Tuhan akan menyerang mereka mulai dari sekarang. Tuhan lalu menyuruh Musa memimpin bangsa Israel ke kaki Gunung Sinai. Di sana mereka pun kemudian mendirikan kemahnya. Nah, demikianlah cerita kita kali ini. Kita bisa melihat Tuhan dapat menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan orang Amalek, yaitu ketika Musa mengangkat tangannya dan memanggil nama Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita merasa takut atau lemah, kita dapat melipat tangan kita dan memanggil nama Tuhan dalam doa kita. Percayalah, Tuhan juga dapat menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Sekian dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, tadi filmnya mengenai Musa yang ditopang atau dibantu oleh Harun dan Hur ketika Musa merasa sudah tidak kuat lagi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Musa itu manusia yang terbatas. Karena keterbatasannya, Musa membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, itu adalah contoh keterbatasan fisik di dalam Alkitab. Nah, bagaimana Tuhan membantu kita karena manusia itu terbatas? Yang pertama adalah Tuhan memberikan kemampuan khusus untuk dapat mengimbangi keterbatasan yang dimiliki. Jadi Tuhan itu membantu dan menolong kepada setiap orang karena Tuhan itu sangat mengasihi kita dan mengetahui bahwa manusia itu sangat terbatas dan manusia itu memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga perlu memperhatikan bahwa manusia itu juga banyak sekali keterbatasannya. Yang pertama, manusia tidak dapat menghentikan hujan. Manusia tidak dapat
membuat tanaman bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Yang ketiga, manusia juga tidak dapat menyembuhkan penyakit. Itu adalah contoh-contoh bagaimana manusia itu terbatas. Nah, seperti pada saat ini ketika hampir seluruh bangsa di dunia, terutama bangsa Indonesia yang juga memiliki keterbatasan karena adanya apa? Anak-anak virus COVID-19 atau virus corona. Nah, kita diberi akal oleh Tuhan. Karena Tuhan mengetahui bahwa manusia itu terbatas, maka Tuhan memberi kita pikiran untuk mencegah penyebaran virus corona dengan apa, anak-anak? Menjaga kebersihan, dengan rajin selalu mencuci tangan dengan air bersih. Kemudian kita juga diberi akal supaya tidak tertular virus corona dengan apa? Dengan menjaga jarak. Kemudian ada hal lain lagi, ya ini dengan memakai masker. Nah, anak-anak, tugas kita pada hari ini adalah nanti ditulis di buku tulis ya, kemudian dikirimkan atau difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah soalnya, mengapa manusia tidak bisa menghentikan hujan? Yang kedua soalnya, siapa yang menumbuhkan pohon pisang sampai dapat berbuah? Yang ketiga, berikan 2 contoh keterbatasan manusia. Nah, anak-anak jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Nah, kita sudah berada di akhir pelajaran. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti pelajaran pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memimpin menyertai kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang mampu mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian anak-anak, pelajaran kita pada saat ini. Pak Guru dan Bu Guru berpesan, anak-anak tetap di rumah ya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam pembelajaran online. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak.